بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Al-ghaniyyu bimalin aw kasabin. Wal abdu wa banu Hashim wa banu Muthalib. Wal kafiru wa man talzamul muzakkiya nafqatuhu la yadfa'uha ilaihim fasimul fuqara'i wal masakin. Bismil fuqara. Bismil fuqara'i wal masakin. Bismil fuqara'i wal masakin. Baik. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Yani khamsatu asnafin ya la yajuzu daf'uha yani daf'uz zakah. Wal ha ad-dhamir huna ya'ud ila az-zakah. Yani la yajuzu daf'uz zakah ilaihim khamsatu asnaf ya. As-sinful awwal al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Ya, baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li dzi mirratin sawiyyin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wal mirrah al-quwwah wal qudrah 'ala al-kasab. Wa fi riwayati inda Abi Daud wala liqawiyyin muktasibin. Ya. Jadi as-sinful awal ya, kelompok pertama yang tidak boleh diberikan zakat adalah al-ghani, orang yang mampu, orang yang memiliki harta atau orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Al-ghani di sini alladzi la yahtaju ila musaadah ya fi nafaqati fi nafaqati yaumihi. Ya al-ghani. Apakah dia ghaniya bimal karena memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya? Ya, au kasbin, atau dia sebenarnya bisa jadi hartanya tidak cukup tetapi punya pekerjaan yang memang bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Nah, wa hadha sif alladzi la yajuzu daf'u az-zakah ilaihi ya li qouli sallallahu la tahillu shadaqah. Jadi la yajuz daf'iz zakah li ghaniyyin wala li ghani yani li ghani bimalin wala li dzi mirratin sawi. Wa fi qaulin ya li qawiyyin muktasibin. Jadi au kasbin di sini orang yang mampu memenuhi kebutuhannya dengan bekerja walaupun harta yang dia simpan bisa jadi tidak memenuhi atau tidak mencapai nisab lah gitu ya. Maka tetap tidak boleh juga untuk diberikan kepadanya zakat ya. Liqawiyyin muktasibin itu orang yang mampu bekerja. Nah, maka ini khususnya untuk liqawiyyin muktasibin ini penting untuk kita berhati-hati ya ikhwan ya. Apakah kita untuk dalam rangka menunaikan zakat secara langsung mubasyaratan atau bi ghairi mubasyarah ya. Yaitu untuk al-ihtiyat fi daf'iz zakah hatta la nuqti. Ya li'anna hunaka man lahu quwwah fi al-iktisab walakinnahu yatasa'al an-nas. Wa hadha amrun la yajuz haqiqatan ya. Jadi ada orang yang secara fisik mampu sebenarnya bekerja tapi dia kemudian meminta-minta. Nah, ini sebenarnya tidak boleh untuk diberikan zakat ya. Nah, maka orang yang seperti ini harusnya diberi kail bukan diberi ikan, istilahnya begitu. Diberikan bantuan untuk dia bisa bekerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak bisa diberikan zakat ya, tidak bisa diberikan zakat untuk orang yang mampu dalam rangka atau dalam arti memiliki harta atau bisa bekerja. Baik, as-sinfu tsani wal 'abdu. As-sinfu tsani al-'abdu. Limadza la yajuzu daf'u zakat ila al-'abd? Ya li'anna az-zakata idza dufi'at ila al-'abdi sara milkan madza li sayyidihi. Ya, sara milkan li sayyidihi wa hadza la yajuz illa idza kana al-'abdu ya al-murad fi qawlihi ta'ala wa fir riqab yani huwa al-'abdu alladhi yuridu an yu'taq ya au al-mukatab alladhi yurid au al-mukatab alladhi qad uhida ala itqihi bidaf'i malin ma ya bidaf'i malin musamma bainahu wa baina sayyidihi. Jadi hamba sahaya yang dimaksud di sini bukan berarti bertentangannya dengan riqab. Karena kita tahu kan kama qulna sabiqan di antara 8 asnaf mustahik zakat ada namanya riqab. Riqab itu abad juga artinya ya, tapi yang dimaksud adalah abad yang akan dimerdekakan ya atau abad yang mukatab. Mukatab itu artinya yang dia punya perjanjian dengan tuannya untuk kemudian dibebaskan kalau bisa memberikan sejumlah harta tertentu. Nah, kalau orang yang seperti ini memang mustahik zakat.
Tapi kalau dia al-abdu al-mujarrad, ya, al-abdu al-mahad, hamba saya yang tidak ada kemungkinan untuk dibebaskan karena tuannya sendiri tidak mau membebaskan, ya tidak bisa diberikan zakat. Limadza? Li'anna zakata idza dufiyat ilaihi sara milkan li sayyidihi. Karena kalau zakat ditunaikan kepada hamba tersebut akan menjadi milik tuannya, ya. Nah, jadi ini maksudnya hamba saya yang bukan dikategorikan riqab, ya, atau hamba saya yang tidak dalam rangka untuk dibebaskan. Baik. As-sinfus tsalits Banu Hashimin wa Banul Muttalib. Banu Hashimin wa Banu Al-Muttalib, yakni Alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarga Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin." Rawahu Muslim wa rawahu Al-Bukhari, ya. Rawahu Muslim wa rawa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Akhadha Al-Hasan bin Ali tamratan min tamris sadaqah. Al-Hasan ibn Ali, yakni hafidun Nabi hafidun Nabi SAW, ya, akhadha tamratan min tamris sadaqah, yakni tamris zakat. Faja'alaha fihi, faja'alaha fi famihi. Faqala Nabi SAW, yakih liyatrahaha, thumma qala ama sya'arta anna la na'kulu as-sadaqah. Wal muradu bi ali Muhammad fil hadis sallallahu alaihi wasallam Banu Hashimin wa Banul Muttalib. Ya, wa muqabilu tahrimiz zakah alaihim yu'tuna khumusul khumus minal ghanimah kama ya saya fi kitabi al-jihad. Nah, jadi artinya ya ikhwan, ini ada khasais ya ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ya, ini juga mengisyaratkan ya bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai hari kiamat tetap akan ada. Ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan terus ada. Nah, mereka ini haram menerima zakat, tapi berhak untuk mendapatkan khumusul khumus. Berhak mendapatkan 1/5 ya dari ghanimah. 1/5 dari, bukan 1/5 dari ghanimah, 1/5 dari 1/5 ghanimah. Ya. Karena ghanimah itu nanti dibagi 5, ghanimah itu dibagi apa? Dibagi 5. Nah, 1/5-nya itu 4/5-nya itu ya nanti akan diberikan kepada pihak yang lain, termasuk dalam hal ini adalah para mujahidin yang berperang, dan 1/5-nya kemudian dibagi-bagi lagi, di antaranya kemudian diberikan 1/5-nya itu adalah kepada ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka berhak hanya mendapatkan lewat ghanimah saja, lewat rampasan perang, tapi tidak bisa menerima zakat. Ya, kalau hadiah boleh, zakat, sedekah yang tidak dibolehkan diberikan kepada keluarga Nabi. Nah, lalu pertanyaannya, mal muradu bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Hal huwa mujarrad min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Fatimah Az-Zahra? Apakah keturunan yang dimaksud adalah keturunan Nabi dari keturunan Fatimah, ya, yaitu yang berasal dari Al-Hasan dan Al-Husain? Bagaimana dengan kemudian keluarga Nabi? Jadi yang dimaksud dengan alu Muhammadin di sini bukan hanya keturunan beliau dari Al-Hasan dan Al-Husain, ya, tapi dari keluarga beliau yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, kita tahu kalau Bani Hashim itu kan artinya dari keturunan Hashim. Ya, Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Hashim bin Abdi Manaf. Nah, kalau Al-Muttalib siapa ya, Ikhwan? Tahu nggak? Al-Muttalib itu siapa? Ada tahu nggak? Al-Muttalib siapa? Kakek Nabi? Hah? Hal Al-Muttalib bin Abdul Muttalib? Nah, Al-Muttalib huna, al-muradu bil Muttalib huna akhu Hashim. Akhu Hashim, ya. Jadi yang dimaksud dengan Al-Muttalib di sini adalah Al-Muttalib ibn Abdi Manaf, yaitu saudara dari Hashim. Saudara dari Hashim. Nah, dari Muttalib inilah ya ikhwan, nih kalau kita baca keturunannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bertemu dengan keturunan Rasulullah lewat jalur Muttalib kepada Abdi Manaf. Imam Syafi'i itu dia Muttalibi. Ya, makanya kalau kalian baca kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, ada Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nah, Muttalibi di sini bukan nisbatnya kepada Abdul Muttalib, ya, tapi nisbatnya kepada Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Ya, jadi Rasulullah SAW itu punya punya kakek yang dia jalur paman lah, namanya Muttalib. Ya, Rasulullah itu kan Muhammad ibn Abdullah, ya, ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf.
Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf itu punya dua anak. Ya, Abdul Manaf itu punya dua anak, satu Hashim, satu Muthalib. Nah, jadi Abdul Manaf punya dua anak, Hashim dan Al-Muthalib, ya. Nah, Hashim, anak dari Abdul Manaf ini, beliau wafat ketika anaknya yang bernama Syaibatul Hamdi itu masih kecil. Jadi Hashim punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Nah, ketika Syaibatul Hamdi ini masih kecil, si Hashim ini meninggal di Gaza, di Palestina, ketika dalam perjalanan dagang. Ya, karena si Syaibatul Hamdi ini masih kecil, akhirnya dirawat oleh pamannya yang bernama Al-Muthalib. Dan orang Arab punya kebiasaan menyandarkan seorang anak atau seorang keponakan yang diasuh oleh pamannya dengan istilah Abdun. Makanya Syaibatul Hamdi akhirnya dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Nah, jadi Abdul Muthalib itu nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Ya, dan Al-Muthalib itu pamannya, yaitu saudara dari ayahnya Hashim. Nah, jadi yang dimaksud dengan Banul Muthalib di sini adalah keturunan dari Al-Muthalib yang merupakan saudara dari Hashim bin Abdi Manaf. Bukan Abdul Muthalib, ya. Nah, adapun Abdul Muthalib itu ya beliau nama aslinya Syaibatul Hamdi, anak dari Hashim, dan disebut Abdul Muthalib karena dirawat oleh pamannya Al-Muthalib. Nah, jadi sebagai satu contoh saja seperti yang tadi saya katakan, Imam Syafi'i itu beliau bukan keturunan dari ahli bait kalau jalur ayah. Dan Imam Syafi'i itu keturunan dari Al-Muthalib, tapi tetap tidak boleh menerima zakat. Nah, tapi kalau dari jalur ibu, Imam Syafi'i termasuk ahli bait. Tapi kalau dari jalur ayah, beliau bukan Hashimi. Ya, makanya Imam Syafi'i itu nasabnya luar biasa beliau. Ayahnya adalah Hashimi, Imam Syafi'i itu ayahnya Muthalibi, sedangkan ibunya Hashimiyah. Ya, itu Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tentu ya ikhwan ya. Jadi Al-Muthalib di sini bukan Abdul Muthalib ya, tapi adalah Al-Muthalib ibn Abdi Manaf. Al-Muthalib ibn Abdi Manaf. Ya. Baik, haula ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ya min Bani Hashim wa Bani Muthalib min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yajuzu i'ta az-zakat ilaihim wa in kanu fuqara. Ya, meskipun mereka fakir tetap tidak boleh diberikan zakat. Karena Rasul mengatakan inna ma hadhihi shadaqat hiya ausahun nas. Ya, karena zakat ini Rasul gambarkan kayaknya adalah sesuatu yang kotor dari harta-harta manusia. Maka tidak dibolehkan diberikan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi dengan catatan juga ya ikhwan ya, yang dimaksud dengan ausahun nas di sini bukan berarti kita boleh menunaikan zakat dari harta haram ya, bukan. Kalau harta haram tetap tidak boleh dizakati. Harta haram itu kewajibannya adalah diberikan kepada yang berhak, ya. Atau kemudian dialokasikan untuk dana sosial. Jadi bukan untuk dikeluarkan zakatnya. Tetap zakat harus dikeluarkan dari harta yang kita yakin itu halal, ya. Baik. Hadza huwa as-sinfu ats-tsalis ya. As-sinfu ats-tsalis alladzi la yajuzu daf'u zakat ilaihim. Tsumma ar-rabi al-kafir. Ar-rabi al-kafir. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'az radhiyallahu anhu. Li Mu'az radhiyallahu anhu fa'alimhum anna alaihim sadaqah. Yani ba'da aslamu wa tashahhadu bi syahadatain ya. Kemudian diajarkan salat dan seterusnya, akhirnya kata Rasul kepada Mu'az fa'alimhum anna alaihim sadaqah. Beritahukan mereka itu wajib menunaikan sedekah. Wal murad bis sadaqahun az-zakat. Tu'khad min aghniyaihim wa faturaddu ala fuqaraihim. Wal murad aghniya'ul muslimina wa fuqaraihim. Fakama annaha la tu'khad min aghniya'i ghairil muslimin fala tudfa' li fuqara'i ghairihim. Nah, jadi orang kafir tidak boleh diberikan zakat itu disimpulkan dari hadis Nabi fa'alimhum au tu'khad min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Jadi zakat diambil hanya dari orang Islam, maka kemudian ditunaikan hanya kepada fuqara dari umat Islam juga. Ya, maka ini juga sebagai pengkhususan zakat ini ibadah yang hanya seputar umat Islam saja. Makanya kan pernah ya beberapa saat yang lalu kalau kalian mungkin mengikuti berita itu pernah viral kalau tidak salah di wilayah Sumatera Barat itu ya, ada yang menggugat kenapa kok pemerintah hanya menetapkan penerima bantuan itu hanya kepada yang muslim saja. Nah, akhirnya dianggap diskriminasi dan seterusnya. Padahal
Kalau dia yang yang menggugat ini kemudian membaca berita atau membaca informasi dari pemerintah setempat, ya yang itu pada dasarnya ada diambil hanya dari harta-harta umat Islam, ya lewat jalur zakat ataupun lewat jalur wakaf dan seterusnya. Yang memang ya wajar kalau dikhususkan karena itu adalah bagian dari agama ini yang tidak dibolehkan diberikan kepada orang kafir. Ya. Baik, nah jadi ini dalil bahwa zakat tidak diberikan kepada orang kafir. Illa ya, kecuali ya ikhwan, kecuali kepada orang kafir yang kita kategorikan sebagai wal muallafati qulubuhum ya. Kecuali kalau memang dia dimaksudkan untuk bisa punya kecenderungan kepada Islam. Jadi ada unsur takliful qulubnya. Tapi kalau pada umumnya hukum asalnya orang kafir tidak boleh diberi zakat ya. Kalau memang tidak ada tujuan taklif al-qulub atau tidak ada tujuan untuk membuat hatinya cenderung kepada Islam ya. Baik. Ini as-sinfu ar-rabi. Wasilful akhir ya, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu ya la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Juga tidak ditunaikan zakat ini kepada orang-orang yang ya diberikan atau orang-orang yang dibebankan untuk diberikan nafkah kepadanya oleh muzaki ya. Meskipun dia adalah orang fakir dan miskin. Artinya begini ya ikhwan. Az-zakatu tudfa bi tariqatain. Zakat itu bisa ditunaikan lewat dua jalur. Ya. At-tariqatul ula daf'uz zakah mubasyarah. Minal muzakki ilal mustahiq mubasyaratan. Jadi bisa saja zakat itu ditunaikan secara langsung ya dari muzaki kepada mustahiq. Atau yang kedua biwasitatil amil. Dan yang kedua lewat jalur amil zakat. Gitu ya. Nah, kalau menunaikan zakatnya adalah secara langsung dari muzaki kepada mustahik, nah disinilah yang dimaksud as-sinful khamis ini. Tidak boleh seorang muzaki ya memberikan zakat kepada orang-orang yang memang wajib untuk dia nafkahi. Maka nggak boleh seorang ayah misalnya memberikan zakat hartanya kepada anaknya, atau anaknya kepada ayahnya, atau suami kepada istrinya. Nah, itu tidak dibolehkan ya, karena ya mereka wajib diberikan nafkah. Dan kemudian nafkah didahulukan daripada kewajiban zakat. Nah, ini kalau kemudian secara mubasyarah. Tapi kalau secara tidak langsung, misalnya lewat amil zakat, gitu ya. Kemudian amil zakat kan mengumpulkan harta-harta zakat dari beragam muzaki. Kemudian ada di antara mustahik itu adalah ya orang-orang yang sebenarnya dia punya ditanggung nafkahnya oleh pihak yang lain. Yang nggak masalah diberikan zakat kalau itu lewat jalur amil. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah mantal zamul muzaki nafaqatuhu, yaitu yang tidak boleh menunaikan secara langsung dari muzaki kepada mustahik yang masih dalam tanggungan nafkahnya. Nah, itu tidak dibolehkan, maka zakatnya tidak sah. Jadi harus diulangi dengan cara menunaikan zakat pada mustahik yang benar ya. Baik, qala Syekh Al-Bughawi rahimahullah taala ay la yajuzu daf'uha lahum in kanu fuqara wa masakin li'annahum yastaghnuna bin nafaqatil wajibati lahum 'alal muzakki. Nah, karena orang-orang ini ya terpenuhi kebutuhannya lewat jalur nafkah yang memang dibebankan kepada muzaki. Wa yajuzu daf'uha lahum bi ghairi hadainil wasfain. Ya, nah, tapi ini ada pengecualian nih ya. Ada pengecualian. Wa yajuzu daf'uha lahum bi ghairi hadainil wasfain. Yaitu boleh seorang muzaki memberikan zakat kepada keluarganya yang dia wajib nafkahi kalau bukan dengan alasan fakir miskin. Nah, ini pengecualian. Jadi kalau misalnya dia punya anak yang dengan alasan fakir dikasih zakat, ya nggak boleh. Tapi kalau selain karena fakir dan miskin, nah ini dalam madzhab Syafi'i masih dibenarkan untuk diberikan zakat kepadanya. Misalnya kama idzaka nugharimina au mujahidin. Kalau misalnya seandainya anaknya itu terlilit utang misalnya ya, atau dia dalam rangka untuk melakukan perjalanan jihad ya di medan perang. Nah, maka boleh diberikan zakat dari orang tua kepada si anak yang tadi wajib dinafkahi lewat jalur selain fakir dan miskin ya. Wandur fi man talzamu nafaqatuhum fasun nafaqatin nikah. Nah, terkait dengan masalah siapa saja orang yang kemudian wajib dinafkahi, ini babnya tentang masalah nikah yang insyaallah fil mustawal qadim ya. Kalian akan ambil materinya pada mustawa berikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan nih ikhwan, yang menjadi pertanyaan. Boleh nggak si istri memberi zakat hartanya kepada suami? Boleh nggak istri memberi zakatnya kepada suami? Boleh, Ustaz. Hah? Boleh nggak? Boleh. Hah? Nah, soalnya begini, pertanyaan begini. Kita balik. Wajib nggak istri itu menafkahi suami?
Tidak. Enggak wajib. Wajib. Lah kalau nggak wajib berarti boleh. Nah kalau tidak wajib berarti boleh ditunaikan zakat kepada suami, ya. Dan ini indah jumhur ya ikhwan. Ini indah jumhuril muslim, indah jumhur ulama. Ini menurut pendapat mayoritas ulama ya, kecuali Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi nggak boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi nggak boleh. Logika mereka adalah begini. Kalau istri memberikan zakat kepada suami, maka harta zakat itu nanti akan juga dijadikan nafkah oleh suami kepada istrinya. Maka akan kembali kemanfaatannya kepada sang muzaki gitu ya. Dan itu yang tidak dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Ya, jadi istri kasih zakat kepada suaminya menggunakannya untuk kasih nafkah. Nah, maka dalam konteks ini ya itu hakikatnya bukan zakat dalam mazhab Hanafi karena kembali kemanfaatannya kembali kepada muzaki itu sendiri. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama tidak. Terlepas nanti suami menggunakannya untuk ya nafkah kepada istrinya, intinya boleh istri memberikan zakat kepada sang suami karena pada dasarnya istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Tapi yang jadi muskilah begini ya ikhwan, ada nggak sih dalam suatu rumah tangga istrinya muzaki, suaminya mustahik? Ada nggak dalam suatu rumah tangga istrinya muzaki, suaminya mustahik, itu mungkin nggak? Bisa jadi, Ustaz. Bisa jadi ya. Bisa jadi, benar. Ya bisa jadi sih, karena hakikatnya begini ya ikhwan. Hakikatnya ya, harta istri itu ya milik istri, harta suami milik suami. Kecuali pada batas-batas yang memang diwajibkan syariat untuk diberikan kepada pihak lain. Ya seperti nafkah atau mahar. Di luar nafkah dan mahar, harta suami milik suami. Nggak boleh istri mengambilnya tanpa izin dari sang suami. Begitu juga suami tidak boleh, tidak boleh mengambil harta istrinya tanpa izin istrinya. Jadi artinya hukum asalnya sebenarnya mereka memiliki harta yang berbeda-beda gitu ya, kecuali pada batas-batas yang memang mereka saling menafkahi gitu ya, seperti suami menafkahi istri tadi. Makanya nih ya ikhwan, ketika seseorang meninggal, pasangan suami istri misalnya meninggal ya, salah satunya meninggal, kita bicara sedikit masalah waris misalnya. Jadi misalnya suaminya meninggal, apakah otomatis semua hartanya milik istrinya? Atau ketika istrinya meninggal, apakah otomatis harta waris milik istri yang meninggal milik suaminya? Begitu nggak? Tidak. Nah, tentu tidak. Nah inilah kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Jadi masyarakat kita itu menganggap kalau pasangannya meninggal ya udah seakan-akan semua hartanya milik dia. Nah, makanya saya sering mengatakan dalam beberapa forum kajian waris, bisa jadi kalau kita bicara makan harta anak yatim, malah yang memakan harta anak yatim itu orang tua sendiri. Karena ketika si suami meninggal, kan di dalam harta yang ditinggalkan sang suami, kalau misalnya dia punya anak laki-laki satu dengan istrinya, berarti kan anak laki-laki ini dapat 7/8, istri cuma dapat 1/8. Nah, ketika dia merasa harta suaminya itu milik dirinya semua, padahal di dalamnya terdapat 7/8 hak dari si anak, maka disitulah sang istri hakikatnya telah jatuh kepada dosa memakan harta anak yatim. Jadi ibu malah memakan harta anak yatim anaknya, tanpa dia sadari ataupun dia sadari ya. Nah, jadi artinya tidak dibenarkan kemudian dikuasai sepenuhnya. Jadi di situ ada hak dari ahli waris yang lain. Nah, karena itulah harta suami dan harta istri seperti yang tadi saya katakan di awal itu tidak sama. Nah, karena itu kalian sudah ada yang menikah belum di sini ya Ikhwan? Ada yang sudah nikah belum? Sudah, Ustaz. Ya, Ustaz. Ada yang nikah udah? Bener. Mustafa Sani sudah dinikah? Ustaz Rianto. Ya, Ustaz. Pak Rianto. Ini saya ajarkan ini ya. Jadi kalau ngasih sesuatu kepada istri, diperjelas akadnya. Jadi misalnya begini, seorang suami Pak Rianto misalnya ya, kasih kunci mobil kepada istrinya. Yang ini kunci mobil pakai gitu ya. Nah ini diperjelas nih akadnya nih, ini pinjaman apa hadiah? Gitu ya. Pinjaman apa hadiah gitu. Karena kalau misalnya akadnya adalah pinjaman, qadarullah misalnya suami meninggal dan itu akadnya pinjaman, maka mobil itu harta waris. Gitu ya. Tapi kalau misalnya si suami bilang, enggak ini hadiah untuk kamu, ya, maka kalau si itu adalah hadiah, istri yang cerdas akan bilang, langsung balik nama mas, biar nggak ada masalah di kemudian hari gitu ya. Atau balik nama kalau itu hadiah. Kenapa? Kalau misalnya suami meninggal, ya maka harta itu menjadi milik istrinya karena akadnya hadiah, gitu ya. Nah jadi ini kadang penting juga diketahui suami istri nih agar kemudian jelas itu kepemilikannya. Nah maka yang sudah berkeluarga mulai detik ini sudah menginventarisir ya di rumah itu kasur punya siapa, kulkas punya siapa, TV punya siapa gitu ya. Kalau yang perlu gitu ya.
Ya, karena hakikatnya harta suami, harta istri, kecuali pada batas-batas nafkah dan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Nah, itu ya. Nah, jadi sekali lagi suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya, tapi istri boleh memberi zakat kepada suaminya selama sang suami mustahik. Ya. Tetapi ya ikhwan, kalau kita katakan boleh nggak memberikan zakat kepada kerabat yang tidak wajib kita nafkahi, jawabannya jelas boleh. Misalnya kita memberikan zakat kepada paman, kepada keponakan, kepada sepupu. Malah lebih afdol kita mendahulukan zakat diberikan kepada kerabat kita yang tidak wajib kita nafkahi. Karena ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW bertanya, boleh nggak kami memberikan zakat kepada saudara kami, gitu ya? Dan akhirnya Nabi mengatakan boleh. Walakal ajru marratain. Engkau dapat 2 pahala. Ajrus shadaqati wa ajrul qarabah. Pahala sedekah itu pahala zakat dan pahala silaturahim. Ya. Nah makanya sebenarnya sih zakat ini kalau misalnya kita bisa memastikan ada kerabat kita yang betul-betul membutuhkan, dahulukan mereka, ya dahulukan mereka. Karena di situ ada 2 pahala yang bisa kita dapatkan, silaturahim dan pahala zakat. Ya. Kecuali kalau kita misalnya ragu mampu atau tidak, ya silakan kemudian diserahkan kepada amil, karena amil biasanya lebih paham tentang situasi real mustahik zakat. Jadi intinya ada 2 pilihan cara menunaikan zakat dan ada prioritas utama yang mesti kita lakukan ketika kita memberikan zakat kepada sang mustahik. Baik ya ikhwan, alhamdulillah qad iktafaina ya min abwabiz zakah. Qad iktafaina min abwabiz zakati wa insyaallah sanaqtu ilal babil jadid yakni babus siyam.